Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah serta bersyukur atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Tiada henti-hentinya, meski terkadang kita kurang dalam penghambaan, kurang dalam bersyukur, tapi Allah masih memberikan kita nikmat yang banyak sekali kepada kita semuanya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam ini kita akan membahas tema menjadi manusia yang terbaik. Bagaimanakah cara kita menjadi manusia yang terbaik? Karena seseorang enggak boleh hanya puas menjadi yang baik, tetapi dia harus juga menjadi yang lebih baik. Setelah sudah menjadi yang lebih baik, tahapan selanjutnya adalah menjadi yang terbaik. Dari yang mulai baik, kemudian better, lebih baik, kemudian the best, menjadi yang paling baik. Memang dalam suatu hadis, meskipun para ulama ada yang berselisih pendapat, ada yang mengatakan hadis ini lemah. Namun hadis ini sering sekali kita dengar, baik ketika kita di khutbah-khutbah Jumat ataupun khutbah Idul Fitri, ataukah ketika kita mendengarkan kultum, pengajian-pengajian rutin yang Rasulullah SAW telah bersabda, wa man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi, barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, berarti dia maghbumun, menjadi orang yang rugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun, dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, maka dia termasuk mal'unun, orang yang celaka, terlaknat. Meski hadis ini ada yang mengatakan lemah, secara makna ini adalah motivasi bagi kita. Kita nggak boleh puas dengan keadaan kita saat ini. Kita harus tetap berusaha semaksimal mungkin, berupaya setiap harinya selalu ada progres, perbaikan dalam diri kita. Maka tazkiyatun nufus, introspeksi diri, evaluasi diri itu sangat dibutuhkan. Jika seseorang dalam menjalani kehidupan ini
tanpa ada evaluasi, maka tidak ada perbaikan-perbaikan atas kehidupan yang sudah dia jalani di masa lampau. Inilah yang menjadikan motivasi kita supaya kita bisa menjadi yang lebih dan lebih baik daripada yang kemarin. Dan alhamdulillah juga kita sudah semakin dekat dengan tamu istimewa kita, hari yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang soleh, bulan yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang mukmin, orang-orang beriman, orang bertakwa, yakni syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Tema ini sangat sesuai sekali dengan menjelang bulan Ramadan. Karena apa? Bulan Ramadan ini bulan pendidikan dan latihan untuk menjadi orang yang lebih baik. Seseorang jika sudah masuk dalam bulan Ramadan, kemaksiatan akan dia tinggalkan, ketaatan akan dia tingkatkan, dia akan jauhi keburukan-keburukan untuk menghormati bulan Ramadan. Maka pembelajaran diri bagi kita semuanya untuk menjadi hamba yang terbaik, menjadi hamba yang lebih baik adalah prosesnya di bulan Ramadan. Kita harus banyak mentelaah, melihat bagaimana sejarah orang terdahulu, orang-orang soleh, bagaimana mereka menghidupkan malam Ramadan dan di bulan Ramadan, agar mereka lulus dan menjadi orang yang bertakwa, orang yang beriman, dan orang yang tentu menjadi yang lebih baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Kita perhatikan potongan hadis ini. Khairun nas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bisa memberikan manfaat kepada hamba yang lainnya dan manusia yang lainnya. Wa fi riwayatin ukhra, dan dalam riwayat yang lain, min hadisi Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, rawahu Tabrani wa hassanahu Syekh Al-Albani rahimahullah. Dari hadisnya sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan dihasankan oleh ulama hadis, salah satunya adalah Syekh Al-Albani rahimahullah. Ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Nabi. Kemudian dia bertanya, faqal ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilallah wa ayyul a'mali ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah, dan amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Laki-laki ini bertanya kepada Nabi tentang dua perkara. Yang pertama, bertanya tentang manusia yang paling baik dan dicintai oleh Allah. Yang kedua, amalan yang paling dicintai oleh Allah. Manusia yang paling dicintai, ayyun nas ahabbu ilallah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahabbun nas ilallah, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah anfa'uhum linnas, yakni orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sururun yudkhiluhu ala muslimin,
rasa senang, rasa gembira, rasa bahagia yang diberikan kepada saudaranya sesama muslim. Wa yaqdi anhu dainan, dan orang yang melunasi hutang saudaranya. Wa yadruhu anhu ju'an, dan orang memberikan makan kepada orang yang lapar. Wa yakshifa anhu kurbatan, dan orang yang membebaskan kesusahan bagi saudaranya yang lain. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wala an amsi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya an a'takifa fi hadzal masjid sahran. Dan sesungguhnya jika aku berjalan bersama saudaraku untuk menemani dia memenuhi kebutuhannya, sungguh lebih aku cintai ketimbang aku beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Ini penggalan hadis, wa illa sebagiannya masih panjang hadisnya. Cuma yang akan kita bahas adalah bagaimana karakter ciri menjadi manusia yang terbaik. Kalau kita lihat dari hadis tersebut, yakni orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat kepada hamba yang lainnya. Coba perhatikan, cinta Allah kepada hambanya itu bertingkat-tingkat, Pak. Nggak mungkin sama, bertingkat-tingkat antara satu hamba dengan hamba yang lainnya, antara orang sabar, orang mukmin, orang bertakwa, dan jenis ketaatan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Maka ini bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar apa yang dilakukan oleh hambanya. Barulah mereka akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang mendapatkan predikat paling dicintai oleh Allah adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Falamma kasura manfaatul abdi li akhihi, maka ketika seorang hamba semakin banyak dalam memberikan manfaat kepada saudaranya yang lain, maka tentu dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tolak ukurnya adalah sejauh mana kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain, maka sejauh itu pula Allah akan mencintai kita. Karena cintanya bertingkat-tingkat, gak sama. Tapi kalau seorang itu enggan untuk memberikan manfaat, maka selama itu pula Allah juga akan menjauh dari dirinya dan tidak akan mencintai hamba tersebut. Nah, berarti sekarang PR kita adalah bagaimana cara kita untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Supaya apa? Menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah dan menjadi orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-manfa'ah, yang namanya manfaat, la tahtassu bil mal, itu tidak terbatas kepada materi, tidak terbatas kepada harta, tidak terbatas kepada jabatan, kedudukan. Bukan itu semua. Tapi yang namanya manfaat itu semua yang bisa diambil manfaat oleh orang lain. Baik tenaga kita, waktu kita, pikiran kita, pendapat kita, nasihat kita. Kalau memang itu bisa bermanfaat bagi orang lain, maka Anda akan menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
pergunakan, berikan sebagai wujud empati kita, peduli kita kepada orang lain dengan segala bentuk manfaat yang bisa kita berikan. Kalau kita nggak bisa dengan harta, ya kita berikan manfaat dengan tenaga. Kalau nggak bisa dengan tenaga, kita bisa berikan dengan waktu ataupun ide-ide kita, nasihat kita, bimbingan kita. Kalau kita nggak bisa dengan sesuatu yang susah, mungkin dengan sesuatu yang mudah, yang menjadikan orang itu bisa memetik dan mengambil manfaat dari kita semuanya. Nah, kedudukan kita, jabatan kita mungkin saat ini yang kita diberikan anugerah nikmat oleh Allah berupa kedudukan dan jabatan, manfaatkan untuk bisa memberikan bantuan kepada orang lain. Yang jadi kepala, yang jadi bos, yang jadi atasan, yang jadi pejabat, maka ketahuilah, kalau kita bisa memberikan manfaat dengan jabatan kita kepada orang lain, itu menjadi bentuk cinta Allah kepada kita. Kemudian pertanyaannya dari seorang laki-laki itu kepada Rasulullah SAW, setelah mengetahui orang yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang paling bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya, memberikan bantuan pertolongan, karena dia yakin selama dia memberikan pertolongan dan bantuan kepada orang lain, maka Allah pun juga senantiasa memberikan bantuan dan pertolongan kepada dirinya. Motivasi itu yang menjadikan dia semangat untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Lalu laki-laki ini bertanya tentang ahabbul a'mal ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah. Dia bertanya, ingin mengetahui amalan yang dicintai oleh Allah, supaya dia bisa menjadi orang yang paling bermanfaat, orang yang paling dicintai oleh Allah. Maka Rasulullah pun menjelaskan, ahabbul a'mal ilallah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah satu, sururun yudkhulu ala muslimin. Yang kedua, wa yakshifu anhu kurbatan, memberikan kemudahan kepada saudara yang mengalami kesulitan. Yang ketiga, wa yaqdi anhu dainan, melunasi, membayar hutang saudaranya. Yang keempat, wa yatrudu anhu ju'an, yakni yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Empat ini disebutkan bukan berarti ini batasan. Ini hanya sebagai contoh bentuk manfaat amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sururun, rasa senang, rasa bahagia yang dia berikan kepada saudaranya yang lain. Maka ini perlu diperhatikan. Upaya dia adalah memberikan rasa senang, memberikan rasa gembira kepada saudaranya yang lain. Entah dia dengan berwajah manis, wajah sumringah, belater, nyopoan, niku termasuk menyenangkan hati orang lain. Maka kita nggak boleh meremehkan kebaikan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an, janganlah kalian meremehkan kebaikan walaupun sekecil apapun. Walau antalqa, meskipun kamu hanya bertemu dengan saudaramu biwajhin talqin, dengan wajah yang ceria. Berwajah yang ceria di hadapan saudaranya itu juga merupakan bentuk memberikan kesenangan kepada mereka. Jadi coba jenengan latihan, jenengan coba melakukan percobaan gitu ya. Nah, bagaimana ketika seseorang itu berwajah kaku,
tidak bisa tersenyum di hadapan manusia. Bagaimana rasanya? Apa yang melihat itu juga seneng? Apakah enggan untuk melihatnya? Seneng apa senep? Bandingkan dengan orang yang dia itu suka tersenyum. Nyopo Pak, Bu, monggo, kajengipun pundi. Nah, di sini namanya akan terlihat. Pasti secara tabiat manusia kita itu seneng melihat orang yang blater, nyopoan, berwajah ceria, sumeh. Ngaten lho, Pak. Dados kalau jenengan tuh lihat orangnya kaku, mententeng, merengut, metutut, pripun, seneng nggak jenengan ningali? Seneng nopo? Gregeten? Pasti jawabnya yo males ndeloke, males untuk melihatnya, karena dia sudah nggak asik dari awal. Mau nyapa takut tersinggung, mau ngajak ngomong dia takut marah. Tapi kalau orang itu sudah memberikan rasa senyum, maka kelihatan ini persahabatan. Ini adalah contoh kecil ya, memberikan rasa senang, rasa bahagia kepada saudaranya. Dengan apa? Minimal wajah yang ceria dan senyuman. Ingat, Rasulullah SAW itu selalu berwajah senyum di hadapan manusia, di hadapan sahabatnya, sehingga orang itu pun nggak benci kalau lihat orang yang tersenyum. Senyum dan senyum, smile. Ini menunjukkan suasana hatinya orang ini itu gembira, seneng, riang. Tapi kalau lihat orang yang merengut kayak sumpek, kita juga enggan untuk lihat, males gitu loh ya, sepet, mata ini sepet. Makanya di sini latihan dari yang terkecil untuk bisa memberikan rasa senang kepada saudara kita adalah dengan berwajah ceria, dengan tersenyum. Dan di sini juga ada ancaman. Berarti jangan sampai kita itu menjadikan saudara kita sedih di dalam hatinya. Jangan sampai membuat mereka itu galau, tersinggung. Sebab ini berlawanan. Bukan menjadi hamba yang paling dicintai oleh Allah atau amalan yang paling dicintai oleh Allah, tapi amalan yang paling dibenci. Kita harus bisa memberikan rasa senang dan menjauhi perkara-perkara yang bisa menjadikan saudara kita itu sedih, menjadikan mereka itu murung. Kabar-kabar yang tidak mengenakkan hati itu harus disimpan. Jangan kasih mereka untuk malah dikobar-kobarkan, dipanas-panasi. Jangan. Tapi kalau ada perkara sekiranya itu nggak penting, nggak usah disampaikan, apalagi menyulut kemarahan mereka. Maka tujuan kita adalah memberikan rasa senang, memberikan rasa gembira kepada saudara kita. Itu tujuan yang mulia, tujuan murni, tujuan yang bagus dan baik sekali. Tidak ada tendensi macam-macam sudah. Kalau kita justru menjadikan manusia itu sedih, Allah pun juga murka dan marah kepada kita. Jadi ingat ya, ini adalah amal yang paling dicintai oleh Allah, memberikan rasa senang dan gembira. Dan kalau kita sudah berupaya untuk memberikan kegembiraan kepada orang lain, Allah juga akan membalas hal yang serupa. Karena al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal perbuatan. Kalau kita ingin menjadikan manusia itu senang dan bahagia, otomatis balasannya adalah kita akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan khawatir. Makanya orang yang bersedekah, orang yang memberikan kebaikan kepada orang lain, mereka tidak ingin balasan. Lihat mereka tersenyum, melihat mereka tertawa, itu menjadikan kegembiraan bagi diri mereka. Memberikan kepada fakir miskin, kemudian mereka bisa tersenyum, ini ada kepuasan tersendiri yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan kebahagiaan itu merupakan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita, karena kita sudah punya niatan yang bagus,
yang memberikan kesenangan dan gembiraan kepada saudara kita, otomatis Allah juga akan memberikan hal yang serupa. Bahkan terkadang kegembiraan itu belum masuk kepada orang kita beri, tapi Allah sudah memberikan kebahagiaan itu kepada diri kita masing-masing. Jadi berusahalah ikhwan, berusahalah untuk selalu memberikan kebahagiaan, kegembiraan dan rasa senang kepada saudara kita yang lain, sebab Allah akan membalas hal yang serupa dan lebih baik bagi kita. Lalu wayakshifu anhu kurbatan, kita disuruh untuk melepaskan beban, kesusahan, kesulitan saudara-saudara kita. Karena di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis yang sahih, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya fanafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan kesulitan bagi saudaranya di dunia, maka Allah akan melepaskan kesulitan-kesulitan dia di hari kiamat. Dan kita ketahui, kesulitan di hari kiamat itu jauh lebih besar daripada kesulitan-kesulitan yang ada di dunia. Di saat kita menghadapi masa yang sulit, ternyata kita punya amalan dulu memudahkan saudara kita ketika mereka mendapatkan kesulitan, maka Allah juga akan memberikan kemudahan tersebut di hari kiamat. Di hari kiamat itu masa-masa yang sulit, matahari didekatkan dengan sangat dekat sekali, sejengkal, sehasta, sehingga menjadikan panas, keringat bercucuran sampai menggenangi tubuh kita sampai seleher. Dan itu masa yang sulit ketika mereka menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan kami diberikan keputusan, kapan kami dihisab? Semuanya pada bingung dan pusing. Mereka pun pergi ke Nabi Adam. Nabi Adam tidak mampu untuk memberikan jawaban, disuruh pergi ke Nabi Ibrahim, Nabi Isa, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Itu masa-masa sulit. Dan ketika haus, nanti ada telaga haud yang akan diberikan kepada orang-orang yang juga taat kepada Rasulullah SAW dan juga selalu memberikan kebaikan kepada orang lain. Maka tentunya melepaskan kesulitan bagi saudara-saudara kita di dunia itu merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, wa yaqdi anhu dainan. Wa yaqdi anhu dainan artinya melunasi hutang saudaranya kalau mampu ya. Jadi kalau kita punya saudara yang terlilit hutang, sebagai amal yang paling dicintai oleh Allah adalah kita bisa membebaskan dan melunaskannya. Nah ini yang lumayan berat ini ya, berat Pak. Jangankan melunaskan hutang, bayari hutang Pak ya, ngutangi ini keluar abote pol do tenanan nih Pak. Makanya kata ulama Syafi'iyah ketika ditanya berat mana, utama mana, menghutangi saudara kita ataukah bersedekah? Berat mana Pak? Ayo, utama mana? Lebih utama mana, bersedekah ataukah memberikan hutang kepada saudara kita? Jawabannya lebih utama ngutangi loh. Ngeten loh Pak. Utang iku Pak, hukume iku mubah. Nah, cek semrap dhisik. Utang-utang, jadi jenengan mau utang saya misalkan, hukume itu ya juz, mubah boleh. Dan menghutangi saudaranya itu hukumnya mustahab, sunnah Pak, sunnah. Ngutangi ku sunnah. Jadi nek sunnah ya oleh pahala gede Pak, pahala besar. Makanya iki ya rada abot. Soale wong ku akeh emane Pak. Maka dari pertanyaan kita tadi yang disebutkan para ulama, lebih utama menghutangi saudaranya ketimbang bersedekah. Karena apa? Orang yang kita berikan sedekah itu belum tentu butuh.
dengan barang tersebut, Pak. Makanya sedekah toh, hadiah sedekah, misalkan kita kasih beras, kita kasih baju, kan belum tentu dia butuh. Tapi yang namanya orang hutang, loh Pak ya, mesti butuh. Kecuali loh Pak, utangnya digawe fashion, digawe gaya-gayaan, beda lagi. Kalau buat fashion Pak, memang itu sudah kebiasaannya, utang kono, utang kini, utang yo nang kene, nang kono. Sing penting buat model, buat gaya, itu beda. Tapi hukum asalnya orang hutang itu butuh Pak, mesti. Makanya pahalanya gede, makanya termasuk urutan dari amalan yang paling dicintai oleh Allah. Iku bisa membayar dan melunasi hutang saudaranya. Aduh, ngutangi apa? Iki balik taga iki yo. Abot-abot Pak. Soalnya iku butuh Pak. Sampeyan kei jelas wong iku masyaallah seneng. Gebar sekolah misalnya, digawe operasi, digawe biaya rumah sakit, iki butuh Pak, mesti Pak. Tek pun nggih, kelas. Berarti itu be continued niki. Sik tutuk utang lho Pak iki Pak. Mbahas utang ki dawa Pak. Bahane Pak sampai ono sahabat niku gara-gara utang gak wani muncul Pak. Sak dulu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Melanjutkan sebentar kajian kita tadi yang sempat terputus dari menjadi manusia yang terbaik sampai pada amalan yang paling dicinta oleh Allah adalah rasa senang gembira yang kita berikan kepada saudara kita, kemudian memberikan kemudahan ketika saudara kita mengalami kesulitan, dan sekarang sampai pada bab masalah melunasi hutang saudara kita. Kita sedikit tekankan kembali bahwa hukum berhutang itu adalah boleh, mubah, sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat yang ke-282, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidain, hai orang-orang yang beriman, apabila kalian itu meminjam atau membayar dengan satu tempo. Nah, di sini dalil tentang diperbolehkannya untuk berhutang. Sedangkan menghutangi itu hukumnya adalah mustahab, hukumnya adalah sunnah. Kemudian ada hukum lagi, memberikan jatuh tempo, memberikan masa tenggang kepada orang berhutang itu hukumnya wajib. Wajib Pak hukumnya. Kalau misalkan ada orang berhutang kemudian semoyo, apa semoyo nih bahasa Indonesia nih Pak? Semoyo itu janji lah gitu loh, belum bisa saat ini karena masih belum ada. Berarti wajib hukumnya bagi orang yang memiliki atau yang menghutangi untuk memberikan masa tempo, waktu tenggang. Nah, kemudian kalau dia mampu menganggap nihil hutangnya nol, maka itu hukumnya sunnah. Jadi kita punya 4 hukum ya. Hukum berhutang mubah, hukum menghutangi sunnah, hukum memberikan tenggang tempo wajib, hukum menganggap lunas apa? Oh ini, Masya Allah. Hukum menganggap lunas itu berarti sunnah. Nah, biar tahu jenengan iki. Namanya biasanya wajib itu lebih tinggi derajatnya daripada sunnah. Itu secara umum. Puasa sunnah derajatnya lebih rendah daripada puasa wajib. Salat wajib tentu lebih tinggi daripada salat sunnah. Tapi ini enggak. Sesuatu yang sunnah tapi mengalahkan yang wajib. Apa itu? Menganggap lunas hutang saudaranya. Dianggap lunas toh. Karena memberikan tempo tenggang itu wajib, sudah hukumnya wajib. Kalau
bisa menjadikan hutang itu lunas, wis Pak, utang sampean tak anggap nol. Masya Allah, iki sunnah tapi hebat. Jenengan kok jelas ngenyang ku nawar. Wis Ustaz, sunnah iku kan akeh Ustaz. Sunnah liyane lah sing gampang-gampang sing tak lakoni. Kok rada abot iki sunnah ngutangi iki. Soale wis ngutangi, terus kalau misalkan semoyo minta masa tenggang waktu, kita wajib untuk memberikan masa tenggang. Itu yang bikin kita tuh berat, karena mau nggak mau kita kan sudah nulis nih, bro aku utang bro berapa, 5 juta, tapi insya Allah 2 minggu tak kembalikan lah. Oke, ditulis Pak. Ternyata pas 2 minggu minta tenggang, sepurane bro aku gak iso, soale anakku iki wayahe nyunatno. Iki Pak, tadi kentaan duit gak iso nyauri, wis engko ayo nek mari buwan engko tak sauri, ya wis lah. Ternyata pas bowo udan deres gak ono sing teko. Semoyo maneh Pak, apa gak ngenes ati gak cekot-cekot ngoten lho. Ya apa sampean ngomong 2 minggu, saiki 2 wulan sampai setengah tahun guru lunas piye sampean? Ini yang bikin berat orang kalau punya harta dihutangkan. Tapi kalau mau memang luar biasa pahalanya. Ya. Jadi itu. Maka dalil yang menjelaskan bahwa sunnah itu lebih afdol daripada wajib tentang masalah hutang itu terletak di surat Al-Baqarah ayat 280. Wa in kana dzu usratin, apabila orang yang punya kesulitan, orang yang berhutang punya kesulitan untuk tidak bisa membayar, fanadhiratun ila maisarah, maka berikan tangguh sampai dia mendapatkan kemudahan. Fa di sini fa wajib hukumnya. Maka memberikan tenggang tempo wajib. Fanadhiratun ila maisarah, sampai dia mendapatkan kemudahan. Wa anta saddaqu, apabila kalau kalian mau mensedekahkan menganggap nol, lunas, bebas, mengikhlaskan, maka di situ termasuk perkara yang khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahuinya. Di sini letak hutang berhutang. Jadi memang nggak boleh sebenarnya kalau kita merampas, apalagi seperti zaman dahulu ya. Kalau kita ingat kisah legendaris antara Datuk Maringgi dan Siti Nurbaya, gara-gara terlilit hutang, anaknya harus dinikahi oleh Datuk Maringgi. Wah, ini kisah sih nggak pernah lepas ini Pak ya. Berarti enak dong sekarang yang biasanya memberikan hutang, anak-anaknya yang berhutang ini bisa dinikahi ya. Wis utangmu nggak bisa lunas, anakmu kene. Nah desa kono gak lunas, anakmu kene. Wah ya wis kalah mbek Datuk Maringgi nanti kita seperti itu. Jadi nggak ada hal-hal seperti itu. Makanya Pak, kita harus tahu dulu definisi hutang niku nopo sih, sehingga kita apa ya nggak kepikiran ketika memberikan hutang. Namanya hutang itu Pak, meminjamkan barang atau yang semisalnya, entah itu uang, dengan akad kasihan dan sayang, membantu. Akadnya orang menghutangi itu adalah membantu karena kasihan, memiliki sifat kasih sayang kepada saudaranya. Kalau akadnya kasihan, kalau akadnya membantu, akad tuh perjanjiannya itu, maka nggak boleh kita tuh maksa-maksa orang itu, ayo kamu harus lunas, kalau nggak lunas nih barangmu saya ambil semua. Itu bukan membantu namanya, menyekik mencekik gitu ya, nekek nih kalau Pak. Dan itu nggak dibenarkan dalam syariat Islam. Cara-cara apa namanya itu, apa Pak arane Pak, mengambil hartanya orang yang berhutang itu, sita ya, menyita. Nah, menyita itu loh Pak. Misalkan saya punya utang jenengan, nggak lunas, nggak bisa lunas, ya sudah Ustadz sini
jam tangan, arloji tak sita. Ini pun belum sampai loh ya, harus terus ngelunasi. Nah saya tuh HP kan perkara yang penting toh, buat untuk koneksi, untuk ngobrol, tapi dirampas, disita. Belum lagi yang di rumah, dan ini perkara yang dilarang. Kalau sudah akadnya adalah membantu karena kasihan, ya sudah. Kalau mereka belum bisa melunasi, kita beri masa tenggang. Ini baru utangi loh ya. Makanya Pak, dulu ada Nyanya Al-Qasim itu Pak, seorang tabi'in, sakit Pak, lagi sakit. Kemudian dia itu ngomong sama teman baiknya, saya ini lo sakit, tapi kok gak ada yang jenguk ya? Kenapa? Kan tahu haknya muslim sama muslim itu kalau ada saudara yang sakit harus dijenguk. Kok aku gak dijenguk? Dibilangin, orang-orang itu sungkan, bukan karena mereka nggak mau, tapi karena mereka punya hutang sama kamu, sehingga mereka nggak berani untuk menampakkan wajah mereka di hadapanmu. Oh gitu toh, sudah sekarang sebarkan pada orang-orang. Mulai hari ini utang mereka lunas semua. Oh baru Pak, setelah dapat pengumuman seperti itu, langsung orang yang punya hutang sama Al-Qasim ini semua datang ke rumahnya sampai pintu rumahnya jebol karena nggak muat. Saking akeh wong sing utang. Bayangno Pak, sampean mau utang siji ae mbok dipikir sampai mati. Sampai-sampai didokonno, ya apa carane wong iki gak mbulet mbayare cek enak. Durung koyo iki mau seorang tabi'in sampai jebol Pak rumah saking akeh sing utang. Gak ono sing wani jombol, tidak berani menampakkan wajahnya, takut ditagih. Loh, iso nggawa aku jajan kok gak gelem nyaur utang sampean. Wedi ditagih ngono lho, Pak. Pas sakit gitu kan ya. Kemudian mereka membawa beberapa hadiah. Hadiah ini kalau dimisalkan buat nyaur utang kan enak toh, Pak. Takutnya seperti itu, jadi mereka nggak berani muncul. Kemudian dalam hadis lagi yang lain riwayat Tirmidzi dan juga yang lainnya Bukhari Muslim, hadis ini sahih. Kana tajirun, ada seorang pedagang ini Pak, biasanya juga menghutangkan uang barangnya kepada toko-toko yang lain. Dia punya pembantu, dia punya ajudan. Dia ngomong sama ajudannya, bro, kamu tak perintahkan untuk nagih hutang-hutangnya orang itu ya. Jika nanti mereka mengalami kesulitan untuk membayar hutang, anggap lunas gitu Pak. Wes anggap oke, lunas. Masya Allah. Semoga kata dia, Allah juga memaafkan kesalahan-kesalahanku. Dia berharap seperti itu Pak. Ketika menjadikan orang itu lunas hutangnya, memaafkan kesalahan mereka, maka Allah pun juga memaafkan kesalahan-kesalahan dia. Dan itu dipraktekkan itu Pak. Jadi setiap ini pembantunya, ajudannya ini Pak ya nagih, pripun Bu, Pak, aduh saya ini nggak bisa bayar, ngapunten sangat. Oke, lunas, tentang lunas. Mau enten tiyang teng ngeten iki teng Pacitan, boh laris tiyang ngeten iki. Padha nglumpuk nang sapa? Iku lho Pak Joko. Oh Pak Joko, budal kabeh. Pak Joko ku enak, ngoten lho. Misale Pak ya, utang gawe iso nglunasi kesulitan, lunas. Lho ngoten lho. Mbok iki gawe langganan member kabeh ki nang Pak Joko iki. Jelas tambah di-share Pak nang grup. Bro, nek kowe butuh pinjaman lunak atau keras sing gak berbunga dan juga dilunaskan, hubungi nomor ini dan ini. Nah, sudah lunas kabeh Pak. Dan ini memang apa? Karena bisa menjadikan amalan yang paling dicinta oleh Allah. Besar pahalanya karena bisa melunasi hutang saudaranya. Ini loh Pak, masih hutang pribadi loh ya, hutang pribadi. Ada orang berhutang kemudian dia lunaskan. Kalau ini beda lagi, ada saudaranya didata, satu desa didata, 1, 2, 3 orang terlilit hutang Pak ya. Ternyata oh banyak, ada 100 orang. Ternyata jenengan berusaha mengamalkan hadis ini. Saya bisa orang 50 lah, oke, 50 ini dilunasi nang Bang Dedel apa nang cuilan iki mbok niki lho Pak jenenge nglunasi hutangnya orang lain atau saudara kita, dan ini merupakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu
wa taala. Niki bab utang niki asine nggih panjang Pak, dawa. Ket mulai hukume sampai bagaimana kita itu bisa menjadikan hutang itu lunas, memberikan tempo Pak. Kasihan loh Pak, kadang-kadang Pak ya itu tadi sampai sakit nggak berani jenguk. Lihat sampean dari jauh mereka sudah memiliki jurus langkah 1000, langsung menghilangkan jejak gitu kan ya. Ketinggalan sampean ngoten ya, seret, wih Pak Joko langsung ngilang. Padahal cita ketok sholat jamaah mang ketok nang pojok kono, salam ke wis ilang. Lho sakno Pak gak gelem ketemu. Gara-gara punya hutang langkai 1000. Dhewe sing kono ketok, ono Pak Joko. Wis salam langsung ilang. Gesok khusuk wiritane. Dalam sholat pun juga nggak bisa khusuk. Ya Allah, muga-muga Pak Joko gak roh, gak ketok ya Allah. Ndonga ngono Pak. Ben aku gak ditagih. Iki nang masjid ditagih ro jamaah kabeh piye iki. Wis gak khusuk salate. Wiritan gak kober. Langsung lamcing. Mari salam langsung ndo ngoten. Gara-gara niki Pak. Mangkane panjenengan misalnya ada orang yang berhutang cuma 100.000, 200.000 anggap lunas saja lah. Iya, 300.000 anggap lunas. Iya Ustaz 300.000, tapi yang berhutang 100 ya Ustaz. 30 juta ketok moto iki. Soalnya pas ngutangannya titik-titik. Satu, mungkin alasan Ustaz sebenarnya bagus itu. Kalau hutangnya sedikit, 50.000 nggak apa-apa. Tapi yang 10 juta, 15 juta, iku sing gak repot. Ini utang 1.000 saya ketahui, insya Allah aku bisa ngutangi, bisa untuk menghutangi. Tapi kalau sudah banyak, nah ini yang susah. Kira-kira sampai di sini ada yang ditanyakan? Karena lanjutan hadisnya masih panjang dan sungguh aku menemani saudaraku untuk dia memenuhi kebutuhannya lebih aku sukai daripada iktikaf selama 1 bulan di Masjid Nabawi, memenuhi hajat kebutuhan saudaranya Pak, menemani tok Pak, menemani. Misalkan ayo Mas melo aku, ikut aku kemana, ke Surabaya, cari apa, cari kurma misalkan ya, cari kurma. Anda mengiyakan, maka pahala itu sangat lebih baik daripada jenengan iktikaf selama 1 bulan di Masjid Nabawi. Saumpama iktikaf bisa Anda laksanakan 10 hari terakhir iktikaf di masjid, padahal pahalanya iktikaf ya sholat, ya zikir, istighfar, merenung, itu banyak pahalanya, baca Quran dan menghafal. Tapi semua itu kalah banyak dengan apa? Ketika Anda bisa menemani teman, saudara, kawan untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan apa saja itu, mau beli cat atau beli ini beli itu, nemeni tok lo, ngancani tok, nyupiri tok misal, pahalanya besar. Apa mana bantu-bantu yang lainnya loh, apalagi untuk hal yang positif, untuk pengajian. Makanya ngeterno Pak Yai ini dulu kan gitu nggih. Lho niku pahalane ku Masya Allah, barokah. Di situ loh letak besarnya untuk menemani saudaranya dalam melaksanakan, menunaikan kebutuhannya. Butuh apa kira-kira? Langsung akas gitu Pak, kita tanggap. Mau kemana Mas? Ini loh mau cari sesuatu. Oke, ayo tak temani. Gitu ya. Tak temani. Ini luar biasa. Sampai Rasulullah SAW, ada seorang budak perempuan kecil di kota Madinah, diambil tangan Rasulullah, diajak keliling, diikuti sama Nabi. Dimong cara wong Jawa nih, main ke sana diikuti, ke pasar diikuti terus Pak sampai seharian penuh, karena tahu betapa besarnya pahala orang yang mau mengantarkan saudaranya untuk menunaikan kebutuhan. Sampun, gak ada yang ditanyakan? Sudah paham Pak bab utang piutang?
Kalau ndak gantian Pak. Tanya, hukum memberikan masa tenggang tempo kepada orang berhutang itu nopo Pak hukumnya Pak? Wajib Pak. Iki Pak sing ide pas nolerono aku. Ayo Mas, kasihkan Mas. Ayo. Hukumnya wajib. Tapi tenanan toh Pak. Saged praktek kita nih. Hukumnya wajib Pak. Nah, kalau menghutangi hukumnya nopo? Sunnah. Hukumnya sunnah. Ambil nih hadiah sunnah. Nah. Ganti sekarang. Kalau Anda berhutang, sekarang Anda yang jadi orang yang berhutang. Terus ternyata yang memberikan hutang pindah rumah. Biyen tonggo Pak, tonggo raket utang selangganan lah member jenengan itu. Kok gak ono utang. Pas utang akeh dilalah tiange pindah. Terus jenengan pripun? Apa yang Anda lakukan? Loh. Sampeyan ikhlas, jelas ikhlas nek sampean. Wis ikhlas aku Ustaz gak nyaur, ya sampean gak nyaur. Yang punya uang ini gimana nanti? Nah, ya dicari alamatnya Pak, ditanya kabarnya. Kalau nggak ada, ternyata sudah meninggal, ya berikan kepada ahli warisnya. Saya dulu berhutang sama ini loh, sekarang ini yang bisa saya berikan. Nah, kepada ahli warisnya. Nggak ketemu juga ahli warisnya, yo sedekahkan atas nama dia. Gimana lagi sudah nggak ketemu? Kita punya niatan baik. Yang penting ketika kita ada orang berhutang sama kita, yo nggak boleh kita itu memaksa atau menyita barangnya. Wajib diberikan masa tempo, masa tenggang. Itu yang bikin orang itu berat. Akadnya membantu loh ya. Makanya banyak sekali pertemanan itu jadi bubar gara-gara hutang piutang. Gara-gara orang itu Pak, Mas ya, yang dipegang itu lisannya. Orang munafik itu ciri-cirinya kalau berjanji berkhianat. Sampai niku hutang ngomongnya saulan tapi pirang-pirang ulan kok dorong dibayar. Ojo sampai niku termasuk wong munafik yo tambah ngamuk wonge Pak. Di munafik yo gak terima. Gak akan terima. Masih ingat dalilnya, kalau memberikan tempo wajib, kemudian kalau menganggap lunas itu adalah sunnah, itu terdapat di surat apa, ayat berapa? Pak, pripun Pak, Abang? Al-Baqarah 180. Mas, tolong kasihkan Mas. Wah, tapi pun apalah. Dereng nek ayat itu apal mau mboten napa-napa mungkin dihafal. Cek semerap. Pokoknya orang yang memiliki kesulitan untuk melunasi hutang sudah fanadhiratun ila maisarah. Nah, kita hukum berhutang itu tadi adalah mubah. Dalile surat opo mau yo? Tinggal satu ini Mak, terakhir. Surat 282 loh. Double wis. Jadi kasihkan temunya nanti. Ya udahlah, nggih. Insyaallah nggih, semoga bisa bermanfaat ya, karena waktu jua yang memisahkan kita. Semoga kita semakin paham dan benar-benar bisa menjadi orang yang terbaik, orang yang paling dicintai oleh Allah, dan menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.